Shalom teman-teman permata, mejuah-juah man banta krina. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat-Nya kita masih dapat ber-PA walaupun di tengah pandemi COVID-19 kita tidak bisa berkumpul bersama. Baiklah, sebelum kita memulai PA kita, mari kita bernyanyi lagu Ku Nyanyi Haleluya. Hidupku. Terpujilah nama Tuhan atas pujian yang kita naikkan. Baiklah, sebelum kita kembali melanjutkan PA kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang sungguh berlimpah pada hari ini. Karena berkat-Mu, kami masih dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan PA online kami ya Tuhan. Ya Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, kami tetap bersyukur kepadamu Tuhan, masih diberikan napas kehidupan, sehingga kami masih dapat melakukan aktivitas kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai PA online kami. Berkati ya Tuhan, agar PA ini dapat berjalan dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Berkati terus kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sesuai dengan perintah Tuhan, apapun yang terjadi saat ini, apapun keadaan yang kita hadapi saat ini, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Di sini kami ada ayat penguat untuk kita semua. Itu tertulis pada 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Maka dari itu mari kita nyatakan syukur kepada Tuhan dengan bernyanyi lagu Kecaplah dan Lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
Minggu enda sehman bantah sada tema benih simuhulin tah sesa. Bas konteks peringati HUT KKR SIPE 125 tahun kan. Ija tema endam persengi kita, uga kita selaku permata i tengah-tengah keluarga, gereja, tahpe sekeliling tah, jadi usihan mehulin tahpe teladan, man agi-agin tah si KKR. Enggongi kita jadi benih semuhli entah kita lah merdiate nandangi agi-agin tah selama enda. Si Ija seharusnya kita selaku abang tah PKK, dan si jadi contoh si mehuli man agi-aginta. Maka mari si sungkun pusuh ta jana si sadari kita selama enda arah ngendekan lagu si buat bas kitab denden 300 nehenlas kelewat ta. Nehenlas sekelewet ta, tetaplah kuju maju. Kenapa genggo regersina paksarani yang goertima. Lehenglah sekeleweta tetaplah kuju maju go megersing pake kerina paksarani yang goertima. Baiklah teman-teman, sampailah kita pada pembacaan buku PA, Alkitab, dan pengejapan. Mari kita buka buku PA kita di halaman 56, Sabtu tanggal 18 April 2020. Tema kita di sini, benih simuhuli entah sesa, mempersengiti HUT KKR SIPE 125 tahun kan. Gelah permata GBKP, 1. Nuankan benih simuhuli man agi-agina KKR GBKP gelah sesa lah sempat mejile turahna. 2. Ngangkai perbedaan benih simuhuli rasesa ibas kita nggo ngalokan berita si meriah. 3. Ikut muat bagian ngamburkan benih simuhuli jadi usihan ku KKR GBKP. Baiklah, sebelum penurikan pengejapan yang disampaikan oleh teman kita nanti, kita buka dulu Alkitab kita pada Matius 13 ayat 36 sampai 43. Di sini kita akan membaca secara responsoria yang akan saya mulai sekarang. Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih, baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, pada para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang-orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan retakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Genduari sepaksana kita begikan pengejapan arah temanta Tasya Brutarigan. Shalom teman-teman. Shalom. Majua-jua man bantakrina. Jua-jua. Sedikit ku sampaikan tentang bahan PA kita pada malam hari ini, yaitu tentang perumpamaan lalang di antara gandum. Nah, menurutku pengajaran tentang Tuhan Yesus itu meskipun diajarkan di zaman yang ibaratnya sudah lama ya, tapi tetap berkolerasi dengan kehidupan kita di zaman sekarang ini. Tentang gandum di antara lalang itu, kalau aku menangkapnya tentang kita anak-anak terang, yang dimana di sekeliling kita ini kita nggak terlepas dari yang namanya ada iblis gitu kan ya. Itulah yang disebut dengan ilalang. Ada iblis, ada cobaan-cobaan duniawi yang terkadang membawa kita jauh dari Tuhan. Secara simpelnya di dalam kehidupanku pribadi, seringkali ilalang yang ada di dalam hidupku itu adalah rasa malas. Nah, di dalam rasa malas itu iblis bisa masuk gitu ke dalam kehidupanku, sehingga aku kadang nggak manfaatin waktu dengan baik, tugas-tugas kuliah itu nggak dikerjakan dengan sungguh, dengan cepat. Pokoknya banyaklah rasanya waktu-waktu yang jadinya sia-sia, terbuang gitu kan ya. Nah, di sini di dalam pengajaran ini
Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk jangan memberi celah kepada iblis supaya iblis itu bisa masuk ke dalam kehidupan kita. Dalam arti kalau aku menanggapinya setelah baca ini, apa perubahan yang akan aku lakukan ke depannya, aku nggak mau lagi berkompromi terhadap rasa malas. Maksudnya menunda-nunda. Misalnya kan, udahlah 5 menit lagi aja. Udahlah ntar lagi lah gitu kan. Nggak boleh ada kata-kata itu terkeluar lagi. Karena kalau kita makin kayak gitu terus-terusan, nanti celah iblis untuk masuk ke dalam kehidupan kita itu makin lebar. Jadi kita makin berpeluang untuk rasa malas gitu kan ya. Dan juga di sini kan kita dituntut sebagai permata untuk bisa menjadi terang bagi adik-adik kita secara khusus, anak-anak KKR. Nah, namun sebelum kita menjadi teladan, kita harus membuat diri kita bisa jadi teladan dulu, baru kita bisa menjadi teladan untuk orang lain gitu kan. Secara khususnya juga kalau untuk adik-adik mungkin kita bisa mengingatkan adik-adik kita untuk KKR. Terus tugas-tugas yang kita ingatkan, jangan kita lepas kendali terhadap adik-adik kita karena adik-adik kita itu juga tanggung jawab kita dalam keluarga. Sekian dariku, Bujur. Baiklah, terima kasih untuk teman kita Tasya yang sudah menyampaikan pengucapannya. Kita beri aplaus. Baiklah, untuk merespon pengucapan yang telah disampaikan oleh teman kita bernyanyi Kitab Denden 257 ayat 1. Si Maria, ku kalak latih sindeleta pelola, masila payo kerina banciroba, adi dibatasi mereka sepangua, enterem dengar kalak sikel sehai, perbahan jumpa rusur kebiaran. Biar lanai boten ape tumburan daram darami ingan dan tundaren. Si beritakan berita si Maria, ku kalak latih sindeleta pelola, kasihlah payo kerina banciroba, adi dibatasi mereka Firman Tuhan adalah penerang jalan manusia. Oleh karenanya, firman-Nya harus selalu diberikan setiap hari untuk penguatan baru yang akan diberikan kepada teman-teman permata. Baiklah, sebelum kita masuk ke firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bang Vikaris, kita bernyanyi lagu Firman-Mu. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur Tuhan, kami panjatkan kehadirat Tuhan, karena pada saat ini kami masih merasakan kasih karunia Tuhan berlimpah ke dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang menjadi bahan kami melakukan PA Permata pada hari ini. Kiranya Tuhan memberikan ketenangan kepada kami, begitu juga dengan teman-teman kami yang di rumah semuanya. Kiranya konsentrasi dapat Tuhan berikan kepada mereka, agar makna kami melakukan PA pada hari ini, begitu juga dengan firman yang akan kami dengar, dapat kami pahami, terkhususnya juga dapat kami pakaikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini kami Tuhan, anak-anak Tuhan sudah siap dalam mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom teman-teman permata. Shalom. Shalom juga teman-teman permata yang di rumah ataupun dimanapun yang berada. Pada hari ini kita melakukan PA ataupun kita bertemu kembali di PA online Permata Runggun Jambi. Ya, jadi sudah dijelaskan oleh moderator tadi yang menjadi tema adalah benih si mehuli entah sesa ataupun benih yang baik ataupun ilalang. Nah, jadi ini kita tanda tanya ya, maksudnya dikasih tanda tanya berarti
kita milih yang mana ini? Begitu ya, kita milih yang mana? Apakah kita benih yang baik atau yang lalang? Nah, kalau ditanya-tanya teman-teman Permata di sini mau pilih yang mana? Mau memilih benih yang baik atau ilalang? Kira-kira coba. Mau milih yang mana? Kayaknya benih yang baik lah ya. Kayaknya kalau ditanya, kalau lagi PA gini semuanya bakal menjawab benih yang baik. Nggak ada kayaknya orang yang mau dibilang dia milih lalang ya, karena lalang kita tahu sifatnya itu mengganggu ataupun merusak begitu. Jadi kita sepakat bahwa kita memilih yang baik, ya benih yang baik. Nah sekarang aku juga mau lanjut, pertanyaannya adalah kita merasa kita ini benih yang baik atau memang benar-benar benih yang baik? Ya, ini ada perbedaannya. Kita merasa kita benih yang baik atau kita memang benar-benar benih yang baik? Nah, udah muncul keraguan ya. Kadang-kadang mungkin kita merasa diri kita baik, tetapi kenyataannya tidak. Bisa terjadi seperti itu kan. Kita akui gitu, saya yang baik, saya benih yang baik. Kita itu hanya perasaan kita aja. Gitu. Karena terkadang ada juga ya pendapat orang lain yang bisa menilai diri kita benar atau tidak. Nah, jadi tidak bisa 100% kita menganggap diri kita baik. Tapi itu bisa saja hanya sekedar perasaan saja. Nah, oleh karena itu pada hari ini kita akan yang menjadi pembahasan kita di dalam Matius 13 ayat 36 sampai 43 ya. Jadi terkhusus yang pertama dulu di dalam Matius pasal yang 13 ini, di sini Tuhan Yesus banyak sekali ya memperkenalkan perumpamaan-perumpamaan ya, perumpamaan yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Dan juga perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah itu perumpamaan yang sangat berkaitan ya dengan kehidupan orang-orang yang mendengarkannya pada saat itu. Ya, yang orang-orang yang mendengarkannya pada saat itu. Contohnya di sini seperti pembahasan kita ini mengenai gandum dan ilalang. Ya, jadi bisa dikatakan adalah bangsa Palestina khususnya mereka sangat ya dalam arti mereka sangat familiar ya, sangat terbiasa dengan proses penanaman gandum. Ya, proses penanaman gandum. Kalau bisa kita umpamakan pada saat sekarang ini, terusnya kita di Jambi, mungkin sering juga aku sudah ngomong, mungkin bisa diperumpamakan dengan cara menanam sawit gitu contohnya ya. Karena itu sangat berkaitan dengan kehidupan orang Jambi begitu. Jadi Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini apa tujuannya? Kenapa dia harus memakai perumpamaan tentang gandum? Kenapa harus memakai perumpamaan tentang ilalang? Supaya gampang dicerna oleh orang-orang yang mendengarkannya. Supaya gampang dicerna oleh orang-orang yang mendengarkannya. Nah, oleh sebab itu makanya Tuhan Yesus banyak bercerita tentang gandum, lalang, tentang ragi ya, karena pokok anggur. Nah, ya bermacam-macam perumpamaan itu supaya gampang dimengerti oleh orang-orang yang mendengar pada waktu itu. Nah, yang pertama dulu teman-teman, kalau berbicara mengenai gandum ya, di sini gandum merupakan makanan yang sangat penting bagi bangsa Israel ataupun bangsa Palestina ya. Ini merupakan salah satu makanan yang sangat penting bagi mereka ya. Lalu juga sehingga ya gandum ini sampai-sampai dilambangkan sebagai persediaan seseorang ya, persediaan seseorang untuk kehidupannya sehari-hari. Kalau kita pada saat ini ya, contohnya seperti padi ya, kita kayaknya nggak bisa hidup tanpa padi ataupun tanpa beras, yang padi yang sudah diolah menjadi beras ya. Oleh sebab itu juga gandum ini tidak ini asalnya daripada biji ya, biji yang ditanam. Satu biji gandum yang ditanam itu dapat memberikan beberapa bulir gandum. Nah, gandum pernah kita lihat kalau di iklan itu iklan Koko Crunch seperti itu kan. Pernah lihat kan iklan Koko Crunch? Nah, seperti itulah. Aku juga belum pernah sih melihat ladang gandum secara langsung ya, tetapi yang kubayangkan gandum itu ya seperti mirip dengan padi ya. Nah, tapi di sini yang dikatakan di sini adalah biji gandum itu yang ditanam dan dapat memberikan bulir gandum yang baru. Bahkan juga teman-teman, ternyata gandum di sini juga digunakan sebagai persembahan ya. Persembahan biji-bijian di Bait Allah. Ini bisa kita lihat di dalam Esra 6 ayat 9. Jadi dari ini dari penjelasan mengenai gandum ini dapat kita pahami ternyata ya, gandum ini sangat penting peranannya di dalam kehidupan bangsa Palestina ataupun bangsa yang mendengarkan Tuhan Yesus pada waktu itu ya, sangat penting ya. Oleh sebab itu yang kedua adalah yang mau ingin saya jelaskan yaitu kenai lalang ataupun sesa ya, lalang. Lalang di sini sifatnya negatif ya, sifatnya negatif. Jadi ilalang di sini pertumbuhannya ini di antara gandum ya, di antara gandum.
Karena biasanya kalau orang menanam gandum ya, orang menanam gandum itu secara tidak langsung pasti ada ilalang yang tumbuh di sekitar gandum itu. Kalau kita biasanya, kalau pernah kita lihat ke kampung, biasanya kita kalau menanam jeruk ya, kalau ada tumbuh ilalang itu bisa langsung kita cabut kan, karena akar jeruk itu lebih kuat daripada akar lalang. Tetapi berbeda dengan gandum ini. Jadi akar ilalang sini sudah menyatu ya, sudah menyatu dengan akar gandum tersebut. Jadi pada saat proses pertumbuhan gandum tersebut, kalau lalang itu dicabut, maka itu juga akan bisa merusak gandum itu. Bakal bisa merusak gandum tersebut. Oleh sebab itu, di dalam penjelasan Yesus mengenai perumpamaan tentang benih dan sesa di sini tadi, ataupun perumpamaan tentang gandum, benih gandum dan ilalang di sini katakannya, ketika pertumbuhan gandum tersebut sudah sama dengan pertumbuhan ilalang tersebut, di sini dibiarkannya begitu saja. Ya, tidak bisa dicabut. Tidak usah dicabut. Tetapi pada saat panen gandum nanti, nah di situ baru dipisahkan antara gandum dan ilalang. Gandum akan diproses menjadi makanan ataupun persembahan-persembahan yang seperti saya katakan, tetapi ilalang di sini akan dibakar. Tidak ada gunanya ilalang. Ya, tidak ada gunanya. Bahkan kalau kita tengok padi, ya selesai diproses menjadi beras, ada sisa kulit padi tersebut ya. Terkadang kulit padi itu pun berguna, begitu kan, berguna. Tetapi ilalang di sini benar-benar tidak ada gunanya. Di situ pasti langsung dibakar. Nah, kenapa saya menjelaskan ini terlebih dahulu? Kayaknya tentang pertanian gitu ya. Tetapi ini ada kaitannya dengan perumpamaan yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus di sini. Kalau di nats kita Matius pasal 13 di sini ayat 36 sampai 43 di sini, Yesus sudah sangat jelas ya menjelaskan di ayat 37, kalau bisa kita lihat di sini. Ngaloi Yesus, si ngambur benih si muhuli ema anak manusia si disuruh di bata, ya. Jadi yang menabur benih itu adalah anak manusia yang disuruh di bata, ya. Lalu selanjutnya, juma ataupun ladang itu adalah dunia ini ataupun doni enda, ya. Janah benih yang menghuli ataupun benih gandum tersebut adalah benih si muhli mekalak si inggo ngendeskan dirina mandi bata, ataupun orang yang sudah benar-benar memberikan dirinya kepada Tuhan, ya. Lalu selanjutnya sesa ataupun ilalang mekalak si ikuasai iblis. Nah, jadi apa artinya di sini teman-teman? Yang ingin saya sampaikan adalah, terkadang kita katakan kita adalah benih ya, ataupun gandum itu tadi, ya. Pernah nggak teman-teman permata ngerasa ya ada ilalang-ilalang di sekitar kita? Pernah ngerasa nggak? Ada orang-orang yang tanda kutip yang dikuasai oleh iblis yang seringkali mempengaruhi kita. Bukan orang-orang juga, ada juga mungkin lingkungan-lingkungan ya, lingkungan-lingkungan negatif yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Kayaknya pasti ada. Ya, pasti ada itu, lingkungan-lingkungan negatif ya. Lingkungan-lingkungan negatif yang bisa membawa kita jatuh ke dalam dosa. Ya, bahkan mungkin kita berangkat ke PA ini aja ini, mungkin ada tadi ilalang yang di sekitar kita memaksa kita untuk tidak datang ke PA, bisa aja begitu. Nah, jadi kalau sudah jelas tadi dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah benih si mehuli, benih yang baik itu adalah kalak si enggo ngendeskan diri naman di bata. Nah, ini tidak bisa kita pungkiri teman-teman, di dalam kehidupan kita ya, di dalam perjalanan kehidupan kita banyak sekali ilalang-ilalang yang akan yang akan mempengaruhi kehidupan kita, yang akan mempengaruhi persekutuan kita bersama Tuhan. Banyak sekali itu. Nah, sekarang tergantung kepada teman-teman permata semua, mau pilih yang mana, ya. Kalau mau memilih ikut kepada ilalang, ya berarti akan dibakar di api, katanya tadi kan gitu. Kalau di ayat 45 tadi katanya, jenari yang beken mekrina ku api, ibas api tangis mekrina dengan sekel suina atena. Nah, kalau bahasa Indonesia tadi ada kertak gigi katanya ya. Ada kertak gigi katanya. Nah, jadi teman-teman mau pilih yang mana? Ya, mau pilih yang mana? Tetapi kalau kita memilih tetap menjadi gandum, ya, gandum yang baik itu, nah kita akan tetap menjadi anak-anak Tuhan. Nah, terkadang perjalanan kehidupan tidak akan begitu mulus. Ya, tidak seperti jalan tol. Jalan tol itu seringkali ada kemacetan ya. Tetapi dalam perjalanan kehidupan kita pasti banyak ilalang-ilalang ataupun sesa di sini tadi yang akan mempengaruhi perjalanan kehidupan kita. Nah, mungkin bisa kita renungkan ya teman-teman juga yang di rumah ataupun yang hadir pada saat ini, apakah kita yang pada saat ini masih kuliah atau masih SMA ataupun sudah yang bekerja.
Kira-kira ilalang apa nih yang seringkali mengganggu ya, yang mempengaruhi kita dalam kita bersekutu dengan Tuhan ataupun mengganggu perjalanan hidup kita? Itu kayaknya banyak sekali. Ya, ini teman-teman sendiri aja yang menjawab dalam hatinya masing-masing ya. Karena apabila kita berhasil tidak terpengaruh oleh ilalang-ilalang tersebut, itu akan menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Percayalah itu. Percayalah itu. Pada saat saya juga kuliah dulu ya, saya kuliahnya jujur saja nih, S1-nya aja 8 tahun gitu. Banyak sekali ilalang-ilalang yang mengganggu gitu. Sekolah teologi loh. Banyak sekali ilalang-ilalang yang mengganggu perjalanan perkuliahan saya. Nah, oleh sebab itu ya puji Tuhan bisa sampai pada saat ini seperti sekarang ini, puji Tuhan. Nah, teman-teman Permata bagaimana? Harus tetap termotivasi ya, tetap termotivasi. Nah, kaitannya pada hari ini teman-teman, dalam rangka hari ulang tahun KKR. Kalau katanya tadi, teman-teman tadi yang pertama tadi Buru Tarigan tadi Nurikan Penggejapan katanya anak-anak Permata harus menjadi contoh ya, harus menjadi contoh bagi adik-adiknya. Ya, siapa kita sini punya adik? Mungkin ada beberapa yang kita punya adik. Apakah kita sudah menjadi contoh untuk adik-adik kita atau tidak? Begitu. Apakah kita sudah menjadi benih yang baik untuk adik-adik kita atau kita menjadi lalang untuk adik-adik kita? Bisa saja kan? Bisa aja itu. Adik kita yang masih kecil gitu, tidak tahu apa-apa contohnya dia, tetapi kita hadir di kehidupan mereka, tetapi kita memberikan contoh yang tidak baik kepada mereka. Nah, disitulah perenungan kita pada hari ini di dalam kaitannya ke dalam hari ulang tahun KKR. Nah, teman-teman Permata, di sini harus kita memberikan contoh yang baik bagi anak-anak KKR ataupun anak-anak sekolah minggu. Ya, harus memberikan contoh yang baik. Jangan sempat Permata ya menjadi contoh yang tidak baik, sehingga nanti kalau dia nanti sudah beranjak Permata, kita bola anak KKR kita ini sudah beranjak dewasa, kenapa kamu sering terlambat ke PA Permata? Kita bilang gitu samanya kan, kakak pun dulu kayak gitunya katanya kan, malu kali kita gitu loh. Berarti kita dulunya tidak menjadi benih yang baik ya, tapi kita menjadi ilalang yang memberikan contoh yang tidak baik kepada mereka, begitu. Kenapa tidak kuliah? Ya kakak pun dulu enggaknya, jarang-jarangnya kuliah, ngelawannya dulu katanya. Nah, itu yang paling bahaya. Nah, oleh sebab itu teman-teman, marilah kita bersama-sama. Saya pikir di rumah kita aja dulu, di tengah-tengah keluarga kecil kita, ya. Kamu mempunyai adik, ya. Jadi contohlah di keluarga kecil dulu. Nah, kalau situ sudah kita bisa menjadi contoh, di tengah-tengah lingkungan Permata kita sudah pasti bisa menjadi contoh. Karena contoh yang baik itu adalah kita bisa menerapkannya di dalam keluarga dulu. Nah, apalagi pada saat ini ya, COVID-19, pandemi COVID-19 ini membuat kita harus di rumah saja. Nah, apa di sini program-program teman-teman ya, mungkin yang positif ya, yang bisa teman-teman bagikan kepada keluarga di rumah ataupun kepada adik-adik di rumah ya. Mungkin bisa dibuat renungan pagi bersama keluarga ya, itu kalau secara rohaninya ya. Mungkin bisa renungan malam ya, berdoa bersama, doa berantai pada malam hari, atau mungkin masak bersama adik ataupun kakak contohnya, bisa aja kan. Sekarang itu lagi tren apa, membuat kopi apa itu? Dalgona. Hah? Dalgona. Dalgona itu bersama-sama gitu. Ada lagi tuh baru Milo apa katanya itu. Ya kan, banyak ya yang bisa kita lakukan hal-hal positif. Nah, disitulah inilah saatnya teman-teman Permata juga untuk menguatkan ya persatuan di antara keluarga kita masing-masing ya, supaya kita tidak menjadi lalang di tengah-tengah keluarga ya, tetapi kita menjadi benih yang baik. Nah, jadi teman-teman kembali kepada tema benih semuhuli atau sesa kata yang tadi ya, benih yang baik atau ilalang. Nah, kembali kepada teman-teman mau milih yang mana, menjadi lalang ataupun benih yang baik. Tapi saya pikir di sini haruslah teman-teman Permata menjadi benih yang baik. Jadi sekali lagi teman-teman Permata, selamat menjadi benih yang baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, sebentar tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup kami. Apakah kami memilih menjadi benih yang baik ataupun menjadi ilalang Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah Permata, ataupun di tengah-tengah masyarakat. Bapa yang di surga, Tuhan yang mengajari kami agar kami bisa menjadi benih yang baik, bisa menjadi contoh di dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami tercermin Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang setia di dalam setiap aktivitas kami sehari-hari yang kami lakukan. Ini doa kami Tuhan yang mengajari kami di dalam kehidupan kami sehari-hari.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah, terima kasih untuk abang kita, Vikaris Moses Tarigan, telah menyampaikan firman-Nya. Mudah-mudahan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh abang kita ini dapat kita pakai kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, kita akan merespon firman Tuhan yang telah disampaikan Vikaris kita. Kita bernyanyi lagu Tuhan Pasti Sanggup. Mengumpulkan persembahan. Di sini ada ayat untuk kita semua. Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Kita bernyanyi di kitab Ndenden 217 ayat sadara seterusnya. Baiklah, kini saatnya kita mendengarkan Momo. Momo akan disampaikan teman kita Bella. Shalom teman-teman. Shalom. Momo dari aku. Untuk teman-teman yang kemarin mendapatkan celengan, mohon diisi untuk musyawarah pusat kita. Dan untuk teman-teman yang sedang berulang tahun ataupun sudah lewat ulang tahunnya, kami ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, dan maaf kita tidak bisa merayakan ulang tahun teman-teman seperti kita biasanya. Dan buat teman-teman untuk saat ini jangan kemana-mana dulu, stay at home, dan kita tetap ibadah seperti biasa, ibadah online. Bujur. Baiklah, kita sampai di penghujung PA kita. Sebelum kita mengakhiri PA kita dengan doa syafaat, kita bernyanyi lagu Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
Tuhan, kita lipat tangan kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak Tuhan atas berkat Tuhan yang selalu Tuhan berikan pada kami Tuhan. Tuhan, di sini kami anak-anak-Mu mengucap syukur karena Tuhan telah memberkati kami dalam acara kebaktian online Permata kami ya Tuhan. Tuhan, di sini kami berdoa terkhusus untuk kesehatan anak-anak Permata Runggun Jambi Tuhan, supaya kami juga bisa sehat selalu dan bisa tetap bersama keluarga dimanapun kami berada ya Bapa. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk pengurus Permata agar tetap bisa bersama dan tetap satu hati dalam menjalankan program-program kerja yang sedang terhambat mungkin karena COVID-19 ini, ataupun program-program kerja yang belum bisa terlaksanakan oleh kami ya Bapa. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami dimanapun mereka berada, supaya kami bisa tetap berkumpul bersama keluarga kami dalam situasi apapun itu ya Tuhan. Masih banyak ingin kami minta padamu ya Bapa. Dan kami juga mau berdoa ya Bapak untuk pembangunan gereja kami. Kiranya ya Bapak, Tuhan yang memberkati seluruh proses pembangunan gereja kami, mulai dari dana, mulai dari pekerja yang membangun, supaya kiranya gereja kami ini bisa selesai pada waktunya ya Bapak, dan bisa jemaat-jemaat-Mu bisa memakai gereja ini ya Bapak. Dan kami juga mau berdoa ya Bapak untuk seluruh jemaat gereja kami. Kiranya ya Bapak, di tengah wabah pandemi COVID-19 ini, kiranya tetap Tuhanlah yang memberkati kesehatan kami masing-masing pribadi, supaya kiranya kami tetap bisa sehat, kami bisa melakukan aktivitas kami, walaupun kami tetap berada di dalam rumah ya Bapak. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk pelayanan gereja kami, walaupun di tengah wabah pandemi ini ya Bapak, kami tetap melakukan pelayanan walaupun secara online, tetapi kiranya Tuhan yang memberkati setiap proses pelayanan kami Bapak, supaya kiranya tetap berkenan di hadapan-Mu ya Bapak. Kami juga memberdoa untuk negeri ini ya Bapak, untuk seluruh pemerintahan dan juga tenaga medis yang bekerja dalam menangani COVID-19 ini. Kiranya Tuhanlah yang memberkati tangan-tangan dokter, tangan-tangan tenaga medis, supaya kiranya mereka tetap semangat dalam menangani COVID-19 ini ya Bapak. Supaya kiranya tenaga medis ini menjadi garda terdepan untuk menangani COVID-19 ini dan tidak terjadi apa-apa ya Bapak. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur Tuhan tetap kami naikkan ke hadirat Tuhan. Di dalam doa syafaat kami juga kami berdoa untuk kegiatan seminar proposal saudara kami Yohana Burtarija. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepadanya agar semua kegiatan ataupun seminar proposal ini dapat dilakukan oleh saudara kami ini, agar segala persiapan yang sudah dipersiapkan juga Tuhan dapat berjalan dengan baik, sehingga saudara kami ini mendapat hasil yang maksimal dari semua persiapan yang sudah dia lakukan sepanjang perkuliahannya. Begitu juga dengan proses bimbingan skripsi, terkhusus untuk semua anak-anak Permata yang dalam proses bimbingan skripsi juga, Tuhan yang memberkati mereka. Apabila mereka belum bisa pun melakukan bimbingan skripsi di tengah-tengah wabah COVID-19 ini Tuhan, tapi Tuhan tetap mengajari mereka di dalam mengerjakan skripsi yang sudah mereka buat, dan juga tiba saatnya nanti Tuhan mereka akan mempertanggungjawabkan skripsinya ini dapat berjalan dengan baik juga. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk kesehatan Ibu dari Viola Berusi Tepu Tuhan, agar setiap proses pengobatan yang diberikan kepada orang tua kami ini dapat berjalan dengan baik, dan tiba saatnya juga Tuhan dapat lekas pulih dari sakitnya. Bapa di surga, kami serahkan orang tua kami ini ke dalam tangan Tuhan saja di dalam setiap proses pengobatan yang dilakukan. Begitu juga dengan keluarga yang mendampingi orang tua kami ini juga, Tuhan memberikan kekuatan kepadanya agar dapat mendampingi orang tua kami ini dan dapat memberikan semangat kepada orang tua kami ini. Tuhan juga memberikan kepintaran kepada tim medis yang merawat orang tua kami ini, agar setiap pengobatan yang diberikan juga dapat pengobatan yang terbaik dan dapat memberikan kesehatan terhadap orang tua kami ini. Bapa kami yang di surga, setiap Permata dimanapun berada ataupun yang sudah ada pulang kampung pada saat ini Tuhan, Tuhan yang memberkati mereka Tuhan, agar Tuhan menjauhkan dari sakit penyakit, terkhususnya dari virus corona ini, agar semua dapat berjalan dengan baik, dan setiap Permata juga dapat mendengarkan ataupun dapat mengikuti
instruksi dari pemerintah agar tetap di rumah saja, agar setiap rencana-rencana pemerintah di dalam memberhentikan penyebaran virus corona ini dapat berjalan dengan baik Tuhan. Bapa di surga, banyak pergumulan anak-anak permata, baik di perkuliahan, baik di pekerjaan, semuanya Tuhan. Tuhan yang memberikan jalan keluar kepada mereka semuanya, agar tetap mereka dapat memuji dan menyembah nama Tuhan saja. Bapa di surga, seluruh aktivitas kami pada hari ini juga, ini semua kami serahkan kepada Tuhan, agar tetap kami dapat mengucap syukur kepada Tuhan saja. Ini doa kami Tuhan, kami datang melalui perantaraan Yesus Kristus Juru Selamat kami manusia, yang sudah mengajari kita doa kami, kita bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, PA kita sudah selesai. Semoga firman yang telah kita dengarkan tadi dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa rajin cuci tangan. Jangan lupa pakai masker. Dan jangan lupa hidupin lonceng biar gak ketinggalan setiap ibadah. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kasih